Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Nah, hari ini kita akan kontennya ujian praktek gitu ya. Jadi ujian praktek kita kemarin karena materi kita adalah terakhir tentang teks ulasan. Nah, hari ini kita akan ujian prakteknya itu tentang teks ulasan. Jadi seperti yang kemarin sudah kita bahas, teks ulasan itu adalah teks hasil kajian kita terhadap sebuah novel mungkin, buku atau film. Nah, jadi ujian prakteknya nanti kamu coba cari sebuah buku boleh, terus novel juga bisa dibaca. Kalau bisa yang udah pernah dibaca, jadi jangan terlalu ini kali, nggak usah yang tebel-tebel lah, tapi yang bagus gitu kalau bisa. Nah, jadi dibaca nanti, atau sinopsisnya aja boleh lihat di internet. Kalau memang rasanya nggak sempat dibaca, boleh dilihat sinopsisnya saja. Tapi kalau memang, ntar ya, saya pin dulu. Bagaimana, coba tunjukkan? Ah iya, boleh, iya. Seperti itu boleh, seperti yang punya si Afda, iya. Boleh. Oke. Jadi bukunya boleh bebas, tapi jangan hadis atau Al-Qur'an ya, jangan hadis atau Al-Qur'an. Harus buku yang sifatnya ciptaan manusia. Maksudnya penulisnya ada manusia biasa, bukan Al-Qur'an atau hadis. Nah, terus di situ boleh buku novel, boleh buku non-fiksi. Terserah, opsional, tapi bukan buku pelajaran. Boleh buku psikologi seperti yang punya si Afda tadi, boleh novel, boleh cerita anak, boleh, terserah gitu ya. Nah, terus setelah dibaca, kalau memang nggak sempat, boleh lihat sinopsisnya saja di internet. Misalnya terlalu tebal nih, kamu nggak sempat baca, boleh baca sinopsisnya aja. Tapi lebih bagus lagi kalau memang kamu sudah baca bukunya, sudah dibaca semua secara keseluruhan. Sudah? Nah, lalu sistem pengerjaannya nanti, kamu buatnya saya ketik ya, kamu buatnya nanti di Microsoft Word. Ya, buat tulisannya itu Times New Roman, ukurannya 12. Ya, terus spasinya buat 1,5. Nah, jangan lupa buat nama dan kelas. Lalu sistem pengerjaannya itu dilihat di halaman, coba buka bukunya masing-masing di halaman mana ya, bentar ya, 166 ya. Di sini kan ada struktur teks ulasan. Coba masing-masing, kalau yang bukunya tidak ada boleh lihat di layar. Di halaman 166, di situ ada tulisannya struktur teks ulasan. Iya kan? Nah, jadi kalau kamu sudah baca bukunya, kamu buat dulu identitas bukunya apa. Contoh penulisan identitas itu seperti yang di halaman nih, halaman 159. Ada judulnya, kalau film ya, ini kalau film boleh judul, sutradara, produser, skenario. Tapi dalam hal ini, kalau memang rasanya sanggup menganalisis film, boleh lah. Tapi saya sarankan lebih bagus buku aja, karena buku itu jauh lebih simpel kebanding kamu menganalisis film. Karena film itu kan teksnya tidak tertulis gitu. Tapi kalau memang sanggup, boleh. Cuman yang saya sarankan buku saja untuk saat ini. Contohnya seperti yang di halaman 154, ini kan buku ya, novel ateis. Itu ada pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman. Nah, itulah dia contoh dari identitas bukunya. Ada nanti cetakan keberapa dia, terus siapa penerbitnya. Kalau ada penerjemah, tulislah penerjemahnya, misalnya novel luar negeri seperti novel Harry Potter gitu kan. Nah, terserah. Yang penting bukunya memang diperuntukkan untuk usia kamu. Nah, terus
Yang kedua orientasi. Orientasinya itu paragraf pertama, nanti masalah novel itu novel atau buku itu pernah dikasih penghargaan apa. Misalnya novel Harry Potter terjual 1 juta eksemplar pertama sekali dicetakkan ke satu pada hari pertama gitu. Atau misalnya buku Terelie, tahu nggak yang hafalan sholat Delisa, nah gitu kan. Nah itu buku juga yang termasuk bestseller. Nah itu dibuat di orientasi, sekedar seperti background buku itu gitu. Penulisnya siapa, terus dia masuk bestseller atau tidak, dia bercerita tentang apa gitu kan. Nah nanti baru yang kedua sinopsisnya. Sinopsis itu kalau memang sudah ada di buku, tapi jangan yang di belakang buku ya. Kalau bisa kamu ringkas sendiri, kalau tidak boleh lihat sinopsis internet juga nggak masalah. Ya. Lalu selanjutnya sinopsis tahu ya, sinopsis itu ringkasan. Ringkasan itu paling tidak memuat pengenalan tokoh, masalahnya, terus sama bagaimana penyelesaian masalahnya. Gitu ya. Jadi sinopsis itu harus komplit. Jangan ambil sinopsis yang di belakang buku, karena kalau yang di belakang buku itu dia belum sampai selesai gitu. Jadi usahakan cari sinopsis yang sudah lengkap sampai bagian final. Terus kamu analisislah keberadaan unsur-unsur ceritanya. Unsur ceritanya itu terdiri dari tema, tokoh, alur, sudut pandang, gaya bahasa. Udah? Nah itu yang kamu analisis. Jadi lihat dulu temanya, tokohnya, alurnya, sudut pandangnya bagaimana. Baru terakhir itu evaluasi kamu. Evaluasi itu adalah penilaian. Jadi boleh dari segi unsur ekstrinsiknya yang kamu nilai, boleh dari unsur intrinsik yang terserah. Jadi misalnya novel ini misalnya tidak bagus dari segi penyajian tokohnya. Karena tokohnya itu terlalu sempurna sehingga jauh dari realitas yang ada gitu. Itu evaluasinya. Atau misalnya pengadaan alurnya rancu, kadang-kadang ada di beberapa bagian yang tidak dijelaskan ceritanya secara utuh gitu. Atau contoh lain lagi misalnya latarnya tidak jelas gitu. Pokoknya penilaian kamu lah bagaimana tentang isi buku itu. Itu kalau dia buku yang fiksi ya. Kalau buku seperti punya si Afda tadi, yang kamu nilai itu, jadi kalau misalnya saya ketik di chat aja ya. Kalau dia intinya bikin teks ulasan ya Ustadz. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi sinopsisnya boleh dilihat di internet. Jadi identitas sama sinopsisnya boleh dilihat di internet. Kamu hanya tinggal buat masalah analisis tadi sama penilaian kamu. Ya, penilaian itu pun tidak harus semua. Kamu fokusnya misalnya ke alur aja, ke tokoh saja, terserah, atau ke unsur ekstrinsik. Jadi kalau untuk buku fiksi atau novel, itu yang dinilai adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik, ya. Jadi intrinsik misalnya tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa. Ekstrinsiknya misalnya dari biografi pengarang, keadaan sosial. Itu kalau fiksi atau novel. Kalau bukunya non fiksi atau buku ilmiah, itu yang dinilai adalah penulisan, terus konsep, dan kohesi bukunya. Kohesi, terus koherensi, gitu. Nah, apa pula ini Ustadz kohesi dan koherensi? Nah, jadi kalau buku non-fiksi kan kita nggak bisa menilai ada tokoh latar alur. Mungkin dia membahas masalah bagaimana cara kita agar giat dalam belajar. Makanya kamu lihat konsepnya sudah pas nggak? Misalnya dari sudut pandang agama Islam misalnya belajarlah setiap hari tanpa mempedulikan orang lain, tanpa
ada jeda untuk istirahat sholat, nah itu berarti kan konsepnya tidak benar. Penilaian kamu lah yang disajikan bukunya itu pas atau tidak. Dari sudut pandang mungkin dari agama, boleh. Dari segi sosial, boleh. Terus lihat penulisannya sudah baku nggak gitu. Kan ada buku itu yang antara paragraf satu sama paragraf berikutnya itu tidak berkesinambungan gitu. Jadi dia nggak nyambung atau halamannya tidak koherensi gitu. Bab 1 ceritanya tentang apa, bab 2 entah apa lagi. Tapi nggak saling berhubungan gitu. Nah itu yang kamu nilai di bagian evaluasi. Jadi evaluasi itu nggak usah banyak. Misalnya kamu udah cari di internet sinopsisnya, ini kan tinggal copy paste di Word. Terus identitasnya udah kamu tulis. Sinopsisnya itu ya kamu buat saja 1 paragraf. Terus atau 2 paragraf. Terus analisis dan evaluasinya itu dibuat 2 paragraf. Jadi yang kamu buat itu totalnya sebenarnya hanya 4 paragraf. Selebihnya kan kamu boleh copy paste yang sinopsisnya. Tapi tetap dibaca ya, copy paste tapi tetap dibaca. Yang mau saya nilai sebenarnya itu adalah cara kamu menganalisis dan cara kamu menilai. Itu aja. Totalnya itu ada 4 paragraf, analisis sinopsis itu ada 2 paragraf, evaluasi itu boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf. Ya, jadi, ya. Ya kalau film tetap aja kamu harus buat sinopsisnya dulu. Kamu kan boleh cari di internet sinopsisnya. Misalnya film apa nih sekarang? Filmnya film sekali habis ya, bukan film sinetron. Misalnya film Laskar Pelangi, itu kan juga ada sinopsisnya. Kalau yang dari novel pasti ada di sinopsisnya kan. Terus kalau analisisnya kamu buatlah tokoh-tokoh filmnya siapa aja, filmnya bercerita tentang apa, terus masalah yang muncul apa, pelajaran yang kamu peroleh dari filmnya apa, dah. Baru penilaian kamu sama film itu. Misalnya filmnya terlalu banyak, contoh ya, film Dilan Milea. Nah itu kan filmnya tentang anak sekolah, tapi kan banyak adegan yang tidak mencerminkan anak sekolah. Misalnya dia tawuran, atau dia misalnya bolos sekolah. Nah itu kan penilaian sama kita. Berarti film ini tidak baik untuk anak sekolah, karena menggambarkan contoh yang tidak representatif atau tidak tepat untuk anak-anak usia sekolah. Soalnya di situ kan konten atau isinya adalah anak sekolah gitu. Tapi kegiatan yang mereka lakukan itu tidak kegiatan yang harusnya dilakukan anak sekolah pada usia mereka gitu. Seperti itu penilaian. Kalau misalnya mau menilai film Upin Ipin the Movie gitu, boleh juga. Misalnya dalam film Upin, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan film orang barat. Tapi kalau filmnya itu film hanya seperti film Harry Potter atau filmnya seperti film Narnia, itu boleh yang nuansanya agak-agak fabel gitu. Tapi kalau misalnya film-film dewasa jangan. Kalau lebih bagus film animasi seperti, kalau filmnya seperti ini animasi Disney, seperti film-film apa nih? Jepang kan itu berseris ya. Jangan jangan yang berseris. Kalau film itu boleh film Disney, misalnya seperti film Trolls, tahu nggak film Trolls? Trolls, film Moana, terus film yang pokoknya Disney yang sekali habis lah. Misalnya film Rise of the Guardians itu boleh. Yang dia kalau Disney itu kan sebenarnya filmnya film nuansa anak-anak yang memberikan kita pembelajaran. Boleh, nggak apa-apa. Karena nanti di situ kamu boleh ngasih penilaian. Contoh nih, ini contoh ya, film Frozen contoh ya. Itu kan sebenarnya ada yang nggak bagusnya. Misalnya gini, mereka seolah-olah mengajarkan kita kalau bebas itu harus terbuka gitu, harus menjauhi orang-orang gitu. Itu kan nggak bagus. Nah itu boleh dijadikan penilaian. Jadi nonton itu bukan untuk diresapi, tapi untuk kamu kasih bagusnya gimana sih penilaiannya gitu. Kalau memang mau analisis film. Jadi kalau masih Disney saya rekomendasi nggak apa-apa. Kalau film-film yang diangkat dari novel seperti Laskar Pelangi boleh. Terus misalnya dari novel-novel nggak masalah ya, tapi yang novel-novel bergenre pendidikan.
Tapi lebih bagus lagi kalau kamu angkatnya dari buku. Karena kalau dari buku kan dia lebih terarah. Misalnya dari buku non-fiksi, kayak buku-buku Alfi Syahrin tentang pendidikan, boleh. Itu nggak masalah. Jadi terserah bukunya boleh fiksi, boleh non-fiksi. Yang penting cari bukunya yang sesuai usia kamu. Terus kamu memang tertarik baca buku itu karena kalau nggak sesuai dengan usia nanti takutnya masalah yang ada di dalam buku itu terlalu kompleks jadi nggak bisa kamu pahami gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk deadline pengumpulan itu nanti di tanggal eh, 27, kalau nggak salah, karena ini agak banyak, di tanggal 28 hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Apa? Kenapa? Bukan. Mana ada saya suruh buat novel. Saya suruh baca novel. Terus buat sinopsis dan penilaiannya. Itu total penilaian sama analisisnya itu boleh 3 sampai 4 paragraf di Microsoft Word. Dikumpul tanggal 28 hari Minggu pukul 18. Oh, ada yang nanya nih, Ustadz, sinopsis itu apa? Bukan sinopsis ya, bukan sinoptis ya, tapi sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan isi buku secara keseluruhan, tapi hanya inti-intinya aja. Misalnya kalau kamu bercerita ringkasan buku tentang cara belajar efektif, nah berarti kamu ringkas setelah di situ bagaimana cara belajar yang efektif dalam proses di sekolah atau bagaimana cara belajar efektif yang ada di rumah. Nah, kamu ringkas satu paragraf misalnya. Buku ini bercerita tentang bagaimana cara kita agar bisa belajar itu nggak usah panjang, sedikit aja, tapi bisa lebih dipahami. Kebanding belajar yang banyak, tapi nggak ada yang ingat satupun. Nah, gitu. Nah, mungkin gitu, ada tips-tipsnya gitu kan. Jadi itu yang dijelaskan di sinopsis. Jadi sinopsis itu adalah ringkasan inti dari buku atau novel yang kamu baca. Gitu. Oke? Jadi dia orientasi, boleh sinopsisnya itu dilihat di internet juga nggak masalah. Kalau memang rasanya novel kan terlalu tebal. Kalau misalnya belum pernah baca novel, tapi biasanya seusia kamu pasti sudah pernah kan baca minimal 1 atau 2 buku di luar buku pelajaran. Nah itu aja yang dipakai gitu. Jangan paksakan buku yang baru. Kalau yang udah pernah dibaca kan lebih enak menilainya. Gitu. Oke? Baru nanti kasihlah analisis kamu. Iya, kenapa? Kisi-kisi. Oh, kisi-kisi UTS itu ada di, nanti saya share atau Japri aja ya. Di Japri atau nanti saya share ke grup karena yang buat soal nanti ustazahnya. Tapi belum di-share ke itu. Nanti saya cek dulu kisi-kisi per bidangnya, nanti saya share ke WA grup atau boleh juga kamu Japri. Nanti tanya aja sama saya, Ustadz, kisi-kisi Bendo kelas 8 gitu. Kalau kisi-kisi pastinya yang sudah kita pelajari, tapi nanti lebih spesifiknya saya WA aja. Karena belum saya buka semua. Beberapa soal ada yang belum saya lihat sesuai atau tidak. Karena nanti kan multiple choice gitu. Nanti saya buat aja di WA biar lebih lengkap. Oke? Ada lagi pertanyaan? Iya, di Microsoft Word. Bisa kan? Boleh. Tapi kan lebih sulit PDF sebenarnya. Gini, kan udah dibuat nama, udah dibuat kelas, udah dibuat ulasannya, kasih penilaian. Dah. Kalau kamu mau dari handphone, kamu screenshot saja, kirim dalam bentuk gambar boleh. Atau mau kamu kirim file Word-nya juga bisa ke WA saya di Japri. Ini WA saya, 08 500. Nah, itu dia. Udah saya kirim. Kok ke Raka? Ke everyone ya.
C. Iya, ntar soalnya tadi dia ngechat, jadi dia otomatis. Nah nih, jadi nanti kalau misalnya, kalau rasanya, iya, kalau rasanya terlalu ribet kirim pakai file, boleh dalam bentuk screenshot saja. Tapi screenshotnya itu menampilkan nama kamu ya, ada nama di situ. Iya, screenshot kan misalnya kamu sudah kerjakan di Word, kamu screenshot, kamu kirim dalam bentuk gambar boleh. Kalau misalnya sudah bisa mengirimnya via, kalau misalnya di WA kan harus pakai insert dokumen lagi. Mana tahu kamu ribet atau misalnya ada yang laptopnya agak kurang susah koneksinya atau agak sulit dimasukkan dokumen, boleh screenshot saja biar lebih ringkas. Saya kasih Word itu karena kalau pakai tulisan, kemarin ada anak SMA beberapa yang tidak terbaca. Karena kan di WA itu turun resolusi, tapi kalau pakai Word seturun-turunnya resolusi kan masih terbaca. Kan kamu juga yang rugi udah capek ngerjakan, ternyata nggak bisa dibaca tulisannya gitu. Karena masalah resolusi tadi. Gitu. Iya, dari WA. Oh iya. Ya udah, nanti ini saya tulis sekarang. Kelas 8 kalian kan? Kenapa? Pengirimannya? Heeh. Enggak, pengerjaannya di Word. Dari Microsoft Word. Ketik biasa. Justru lebih mudah Word loh, karena kan kamu sinopsisnya bisa ngambil dari internet. Jadi kamu bisa copy paste. Kan lebih gampang kebanding kamu ngerjain di buku. Kalau di buku kamu mesti tulis lagi dari awal pelan-pelan ya kan. Nah, jadi sinopsisnya itu boleh copy paste, tapi yang nggak boleh di copy paste itu penilaiannya. Masalah analisis dan evaluasi tadi. Analisis dan evaluasi itu 2-3 paragraf itu kamu buat sendiri gitu. Oke, WA saya tulis di 8C dan 8D ya. 803. Kenapa? Ada saya di grup. Ada. Ada saya. Nama saya di situ ada kan? Nama saya apa sih? Awe ya. Awe. Nama saya Awe di situ. Ada kan? Iya, Awe. Iya, itu aja. Udah tahu ya, berarti nggak usah saya share lagi lah ya. Nah, nama saya Awe di grup itu. Karena memang nama saya kan Ari Wahid, jadi singkatan itu Awe. Nih, Assalamualaikum Ustadz, apakah komik pahlawan Islam boleh? Nggak boleh komik ya. Nggak boleh buku bergambar. Bukunya harus dalam bentuk teks. Karena kan kita menganalisis buku. Kalau ada ini yang nanya, si Ahmad nanya, buku agama boleh nggak? Boleh. Boleh sekalipun. Tapi jangan Al-Quran dan hadis. Karena kan ini kita mau membuat penilaian, masa iya kita menilai, merevisi Al-Quran kan nggak mungkin. Jadi cari buku agama boleh, tapi yang dikarang oleh orang lain. Gitu, jadi bisa kita kasih penilaian. Mungkin pasti yang namanya buatan manusia kan ada kurangnya di sana sini. Cari yang ringan-ringan aja. Makanya tadi saya bilang kalau mau dari film boleh, yang seperti film anak-anak boleh, dari buku-buku dongeng boleh, tapi jangan komik. Boleh, tapi jangan komik. Saya nggak mau komik karena komik itu bukan buku. Beda cara analisisnya nanti. Jadi harus tetap buku. Boleh buku dongeng, boleh buku agama boleh, buku psikologi boleh, novel boleh. Cerita biasa maksudnya? Selama ceritanya positif boleh. Tapi jangan komik, ya.
komik dan nuansa-nuansa webtoon seperti itu tidak boleh. Ada lagi yang nanya nih, Ustadz boleh nggak pakai Microsoft Word 2010? Boleh. 2016 pun boleh. Kebetulan asal jangan yang ini. Pokoknya yang terbaru masih bisa kok. 2016 mau 2007 pun boleh. 2003 pun nggak masalah. Karena kebetulan di laptop saya 2016. Jadi kalau kamu dari yang sebelumnya, dari edisi yang sebelumnya masih terbaca. Pakai WhatsApp web. Iya. Dari WhatsApp web ngirimnya. Caranya lihat aja di Google, ada kok cara kita. Buka aja WhatsApp web, nanti kamu tinggal scan barcode-nya. Nah, kalau memang rasanya ribet sekali atau dari laptop susah, itu seperti yang saya bilang tadi, boleh kamu kalau sudah selesai kamu screenshot saja, kirim dalam bentuk gambar seperti biasa, nggak masalah. Boleh? Iya, boleh. Tapi nulisnya yang rapi. Kamu sanggup dari Note? Screenshotnya itu berapa banyak tuh? Makanya saya bilang dari Word itu dia lebih rapi. Kalau dari Note kan dia panjang nanti tuh jadinya kan. Itu yang takut saya, ya boleh aja sih boleh. Kamunya nanti yang mengerjakannya kan jadi lebih ribet. Kalau dari Word kan dia lebih simpel, dah tinggal kirim file gitu selesai. Atau kalau mau di screenshot di Word kan dia lebih kecil tampilannya, dia jadi lebih rapi pun kalau kita screenshot. Tapi kalau Note dia kan ya boleh dari HP, boleh dari laptop, kalau mau print screen juga bisa, terserah. Yang mudah kamu aja yang mana. Yang penting bentuknya Word, terus dikirim pakai nama, diketik Times New Roman 12. Dah, gitu aja. Boleh. Yang penting udah diketik, kamu screenshot boleh. Jangan dari Google kamu screenshot, tapi udah kamu salin ke Word, udah kamu ketik rapi nama kamu di situ, kamu screenshot, kirim dalam bentuk gambar, boleh. Bukan Google-nya yang di screenshot dikirim ke saya. Gitu. Iya, jadi diketik rapi dulu, dibuat penilaian kamu sendiri. Oke, itu saja sih untuk ujian praktek. Ada pertanyaan lagi nggak? Untuk strukturnya lihat di halaman 166. Kalau untuk contoh, kamu bisa lihat buku kamu yang di halaman yang acting study. Nah ini di halaman 154. Di situ kan nampak dia penjelasan novelnya, dikarang kapan, terus ada perjalanan hidup siapa, lalu bagaimana sinopsisnya, dan terakhir di situ kan ada penilaiannya. Novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembacanya. Kita harus pandai bergaul kepada orang lain. Jangan salah pergaulan hingga akhirnya tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Kita harus setia berpegang teguh pada agama. Nah, pokoknya dia di akhir itu ada penutupnya. Seperti itu. Jadi setelah analisis kamu, adalah penilaian kamu. Masalah bagaimana sih novel itu atau bagaimana sih buku itu seharusnya. Kalau sudah bagus gimana? Bagusnya kenapa? Dijelaskan. Jangan ini Ustadz ininya ya ringkasannya, terus kamu buat di bawahnya. Menurut saya Ustadz sudah bagus, dah gitu aja. Nggak boleh. Dan kalau memang sudah bagus rasa kamu, apa alasannya? Apanya yang bagus gitu kan, jelas, misalnya penyajian tokohnya, sudut pandangnya, alurnya mungkin, atau masalah konten ceritanya gitu. Tuh bagusnya itu di mana, kenapa bagus, jelaskan gitu. Jadi jangan sekedar ngasih penilaian tapi tidak ada bukti. Jadi penilaian itu harus disertai dengan bukti. Lebih bagus lagi kalau kamu cantumkan halamannya. Kalau misalnya mau cantumkan, tapi kalau misalnya tidak, ya seingat kamu aja, misalnya
Dari yang saya baca di beberapa halaman ada penyajian tokoh yang benar-benar hidup, seolah-olah kita benar-benar merasakan tokoh itu ada di kehidupan nyata. Si penulis novel berhasil menggambarkan sang tokoh dengan cara yang paling realistis. Nah gitu dia, oke? Seperti itu kurang lebih dalam masalah evaluasi. Yang penting saya mau lihat analisis dan evaluasinya aja. Oke? Sebentar ya, jangan keluar dulu, saya absen. Van der Wijk. Boleh? Boleh? Tenggelamnya kapal Van der Wijk kan? Itu bukan romance, itu roman. Beda roman sama romance. Jangan disamakan. Kalau roman itu adalah kisah yang akhirnya tragis. Bagus kok, itu ada pembelajarannya. Romance itu yang beda lagi gitu. Jadi roman dan romance itu beda ya. Boleh, kalau tenggelamnya kapal Van der Wijk itu masih boleh. Karena unsur pendidikannya masih bagus kok. Salah asuhan, Sengsara Membawa Nikmat itu masih bagus. Jauh lebih bagus daripada novel-novel yang beredar saat ini. Oke, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh dari WA saja. Terima kasih sudah hadir hari ini. Tolong dihubungi kawan teman-temannya yang mungkin belum hadir atau mungkin ada pertanyaan, nanti boleh saling sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.